Perjalanan haji ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai pembimbing. Rombongan kami terdiri dari berbagai latar belakang. Orang tua yang sudah menabung seumur hidup, pasangan muda yang ingin memulai hidup baru dengan berkah haji, hingga para jemaah yang telah menunaikan ibadah ini lebih dari sekali. Namun, satu hal yang menyatukan kami semua, niat tulus melaksanakan ibadah haji dengan harapan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kami tiba di Bandara Jeddah setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Suasana di bandara begitu riuh dengan kegembiraan dan haru. Semua wajah tampak cerah dan penuh harap, termasuk seorang wanita berusia pertengahan 30-an yang selalu tersenyum sepanjang perjalanan. Namanya Fatma. Dari awal, dia tampak penuh semangat dan antusias untuk menjalankan ibadah haji ini. Assalamualaikum, semuanya. Selamat datang di Tanah Suci. Seru saya dengan penuh semangat, memimpin rombongan menuju bus yang akan membawa kami ke Madinah. Ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar di hati saya, memastikan semua jemaah merasa nyaman dan aman selama perjalanan ini. Sepanjang perjalanan menuju Madinah, saya duduk di depan bus, mengamati para jemaah yang tampak penuh semangat. Sesekali, saya berbincang dengan beberapa dari mereka, mengenal lebih dekat setiap individu yang berada di bawah tanggung jawab saya. Fatma adalah salah satunya. Dalam percakapan singkat kami, dia bercerita tentang keluarganya, harapannya, dan betapa dia sangat bersyukur bisa menunaikan haji tahun ini. Setibanya di Madinah, kami semua turun dari bus satu persatu. Para jemaah lain terlihat begitu antusias menjejakkan kaki di tanah suci ini. Ketika giliran Fatma tiba, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba ia jatuh pingsan setelah menginjak tanah Madinah. Hati saya berdegup kencang melihatnya jatuh. Saya segera bergegas mendekatinya. Ya Allah! Fatma, kamu kenapa? Teriak saya panik sambil memeriksa kondisinya. Badannya panas dan menggigil. Wajahnya yang sebelumnya cerah sekarang pucat pasi. Cepat, kita bawa dia ke rumah sakit. Perintah saya kepada beberapa jemaah pria yang ada di dekatnya. Tanpa menunggu lebih lama, kami mengangkat Fatma ke rumah sakit terdekat di Madinah. Di rumah sakit, suasana segera berubah menjadi cemas. Para jemaah lainnya mencoba tetap tenang. Namun kekhawatiran jelas terlihat di wajah mereka. Dokter segera menangani Fatma, namun belum bisa memastikan penyebab pingsannya. Bagaimana keadaan Fatma, Ustazah? Tanya salah satu jemaah dengan wajah penuh kekhawatiran. Dokter sedang berusaha yang terbaik. Kita doakan saja agar dia segera sadar. Jawab saya mencoba menenangkan. Namun, hati saya sendiri dipenuhi kecemasan. Saya terus memantau perkembangan Fatma sambil memastikan para jemaah lainnya tetap terurus dengan baik. 1 hari berlalu, dan Fatma masih belum sadarkan diri. Saya harus tetap mengurus jemaah lain, dan selalu menghubungi rumah sakit untuk mengetahui perkembangannya. Setiap kali saya kembali dari rumah sakit, para jemaah selalu menanyakan kabar Fatma. Mereka semua mendoakannya setiap selesai sholat, berharap ada mukjizat yang membuatnya segera sadar. Setelah 2 hari, keadaan Fatma belum juga berubah. Dokter akhirnya memutuskan untuk memindahkannya ke Rumah Sakit Abdul Aziz di Jeddah yang fasilitasnya lebih lengkap. Proses pemindahan dilakukan dengan sangat hati-hati. Di Jeddah, saya terus berkomunikasi dengan dokter untuk mengetahui kondisi Fatma. Para jemaah juga selalu mendoakannya setiap kali selesai sholat. Namun, usaha tetap belum membuahkan hasil. Kami harus melanjutkan perjalanan ke Mekah dan melaksanakan rangkaian ibadah haji yang sudah dijadwalkan. Meskipun hati saya berat meninggalkan Fatma di rumah sakit, saya percaya bahwa dia akan mendapatkan perawatan terbaik di sana. Di Mekah, kami menjalankan rangkaian ibadah haji dengan hikmat. Setiap kali melihat Ka'bah, saya selalu teringat pada Fatma dan mendoakannya agar segera sadar dan bisa merasakan kebesaran Allah di depan Ka'bah. Para jemaah lainnya juga terus mendoakan Fatma, berharap ada kabar baik setiap kali saya menghubungi rumah sakit. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, saya kembali ke Jeddah untuk menengok Fatma. Saat itu, dokter mengatakan bahwa kondisinya stabil, namun belum ada perubahan berarti. Saya memutuskan untuk menunggu di rumah sakit, berharap ada keajaiban yang membuat Fatma sadar. Air mata mengalir di wajahnya. Ia memeluk saya sambil menangis. Saya tobat, Ustazah. Saya menyesal. Saya tidak akan berbuat hal-hal buruk lagi. Saya bertaubat, katanya dengan suara gemetar. Kata-katanya membuat hati saya bergetar. Ada sesuatu yang sangat dalam pengakuannya. Saya bingung dengan reaksi Fatma dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Fatma kemudian bercerita dengan air mata yang terus mengalir.
Ustadzah, saya sudah berumah tangga dengan lelaki asing, tapi saya salah. Saya hanya Islam pada nama dan keturunan. Saya tidak pernah beribadah, tidak sholat, tidak puasa, dan rumah saya penuh dengan botol minuman. Dia menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Allah Maha Besar. Selama koma, saya diazab dengan siksaan yang pedih atas dosa-dosa saya. Rambut saya ditarik dengan bara api, dada saya dijepit dengan bara api, dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya menjerit minta ampun kepada Allah, mendengar ceritanya. Saya hanya bisa terpaku. Surga dan neraka itu memang nyata, pikir saya. Fatma terus menangis dan menceritakan betapa siksaan yang dialaminya selama koma membuatnya menyadari betapa jauhnya dia dari jalan yang benar. Fatma melanjutkan, Ustazah, tolong bimbing saya menuju jalan Allah. Walaupun terlambat, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tersenyum, bersyukur karena dia mendapatkan hidayah sebelum terlambat. Sesungguhnya, tidak ada kata terlambat selama masih ada kesempatan untuk bertaubat, kata saya sambil menggenggam tangannya. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang benar-benar ingin kembali ke jalannya. Sejak saat itu, Fatma mulai belajar kembali tentang Islam, tentang sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Kami sering berbincang tentang banyak hal, termasuk bagaimana ia bisa memperbaiki kehidupannya setelah pulang nanti. Setiap hari, saya melihat perubahan dalam diri Fatma. Ia semakin tekun beribadah, dan wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kesedihan kini mulai bercahaya dengan keimanan. Berita tentang kondisi Fatma dan keinginannya untuk bertaubat menyebar di antara para jemaah. Mereka semua memberikan dukungan dan semangat kepada Fatma. Setiap kali ada yang menjenguknya di rumah sakit, mereka selalu membawa kata-kata penghiburan dan doa-doa yang tulus. Dukungan dari para jemaah sangat berarti bagi Fatma. Ia merasa tidak sendirian dalam perjalanannya kembali ke jalan yang benar. Fatma, kamu harus kuat. Kami semua mendoakanmu, kata salah satu jemaah saat menjenguknya. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian semua, jawab Fatma dengan air mata kebahagiaan. Setelah kondisi Fatma membaik dan dokter memastikan bahwa dia sudah bisa pulang, kami bersiap untuk kembali ke tanah air. Perjalanan pulang ini terasa berbeda. Ada rasa syukur yang mendalam dan semangat baru yang terpancar dari wajah Fatma. Ia terlihat lebih tenang dan penuh keyakinan. Di bandara, sebelum berpisah, Fatma memeluk saya erat dan berbisik, "Terima kasih, Ustazah. Terima kasih telah membantu saya menemukan jalan kembali." Saya tersenyum dan berkata, "Ingatlah, Fatma, perjalanan ini baru permulaan. Teruslah berusaha menjadi lebih baik dan selalu berdoa kepada Allah." Dengan langkah yang ringan, Fatma berjalan meninggalkan bandara, siap untuk memulai hidup barunya dengan penuh semangat dan keimanan. Perjalanan ini bukan hanya mengubah hidup Fatma, tetapi juga mengingatkan saya akan kebesaran dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertaubat. Ketulusan taubat Fatma menjadi inspirasi bagi saya dan jemaah lainnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setibanya di tanah air, Fatma memulai hidup barunya dengan penuh semangat. Ia mulai rutin mengikuti pengajian dan belajar lebih dalam tentang agama Islam. Keluarganya yang sebelumnya tidak begitu dekat dengannya, kini melihat perubahan Fatma dalam diri Fatma. Mereka mulai mendukungnya dan ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan. Setiap kali ada kesempatan, Fatma berbagi pengalamannya selama di Tanah Suci kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menceritakan betapa pentingnya taubat dan bagaimana Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kisahmu sangat menginspirasi, Fatma. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua, kata salah satu teman pengajiannya. Pengalaman Fatma selama di Tanah Suci dan perjalanannya kembali kepada Allah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak yang mulai introspeksi diri dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Fatma menjadi contoh nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memulai hidup baru yang lebih baik. Saya merasa bersyukur bisa menjadi saksi dari perjalanan spiritual Fatma. Pengalaman ini juga mengingatkan saya bahwa sebagai pembimbing haji, tugas saya bukan hanya memastikan kelancaran ibadah, tetapi juga mendampingi dan memberikan dukungan kepada para jemaah dalam perjalanan spiritual mereka. Perjalanan haji tahun itu meninggalkan kesan mendalam bagi saya dan seluruh jemaah. Kami pulang dengan hati yang lebih dekat kepada Allah, membawa pulang pelajaran berharga tentang keimanan, taubat, dan kasih sayang Allah yang tiada batas. Kisah Fatma adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali ke jalan yang benar, asalkan kita mau bertaubat dan berusaha menjadi lebih baik. Perjalanan ini tidak hanya mengubah hidup Fatma,
tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Suaminya juga mendapatkan hidayah dan memahami pentingnya perubahan yang ia lakukan. Suatu malam, saat Fatma sedang berdoa di rumah, suaminya datang dan duduk di dekatnya. "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan perubahan ini?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Fatma tersenyum dan menjawab, "Saya merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tenang, dan hidup saya lebih bermakna. Saya berharap kamu juga bisa merasakannya." Malam itu menjadi titik awal perubahan bagi suami Fatma. Ia mulai melihat perubahan Po Fatma dalam diri istrinya dan sedikit demi sedikit mulai menerima dan mendukungnya. Dengan dukungan suami dan lingkungan sekitarnya, Fatma semakin mantap menjalani kehidupan barunya. Mereka berdua mulai belajar bersama, menghadiri pengajian, dan memperdalam ilmu agama. Kehidupan rumah tangga mereka pun semakin harmonis. "Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menjalani semua ini denganmu," kata suami Fatma suatu hari. "Alhamdulillah, ini semua berkat rahmat Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus berada di jalannya," jawab Fatma dengan penuh syukur. Perjalanan hidup Fatma menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Banyak yang datang kepadanya untuk berbagi cerita dan meminta nasihat. Fatma dengan senang hati membantu dan membimbing mereka. "Terima kasih, Fatma. Cerita kamu memberi saya kekuatan untuk berubah," kata seorang tetangga yang datang kepadanya. "Sama-sama. Ingatlah bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri," jawab Fatma dengan senyum hangat. Kini, Fatma menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan hakiki bukan terletak pada materi atau kesenangan duniawi, melainkan pada kedekatan dengan Allah dan ketenangan jiwa. Setiap hari, Fatma terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mengingatkan diri dan orang lain akan pentingnya beribadah dan menjalankan perintah Allah. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan perubahan yang tulus akan selalu membawa berkah. Dengan semangat yang tak pernah padam, Fatma melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan dengan iman yang kuat. Ia tahu bahwa selama masih ada kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Perjalanan haji yang awalnya penuh kekhawatiran dan tantangan, kini menjadi awal baru bagi Fatma untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sementara itu, di rumah, hubungan Fatma dengan suaminya semakin harmonis. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam menjalani kehidupan yang lebih religius. Anak-anak mereka pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan pendidikan agama yang kuat. "Alhamdulillah, saya bersyukur melihat perubahan dalam keluarga kita," kata suami Fatma suatu hari. "Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan petunjuk oleh Allah," jawab Fatma sambil tersenyum. Keluarga mereka menjadi contoh bagi tetangga dan teman-teman mereka, menunjukkan bahwa perubahan Po Fatma dalam hidup bisa dimulai dari diri sendiri dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitar. Perjalanan Fatma dari seorang yang jauh dari agama hingga menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang adalah bukti nyata kekuatan hidayah dan taubat. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan tidak ada kata terlambat selama masih ada niat dan usaha. Kini, Fatma terus melangkah dengan penuh semangat, menyebarkan cahaya kebaikan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ia percaya bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan demi mencari ridha Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Perjalanan hidup Fatma menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, serta bahwa taubat yang tulus akan selalu diterima oleh Allah. Dengan ketekunan dan keyakinan yang kuat, Fatma telah menunjukkan bahwa tidak ada halangan yang terlalu besar untuk diatasi dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan Fatma kini penuh dengan kegiatan yang bermanfaat. Ia merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika melihat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Kegiatan sehari-harinya selalu dipenuhi dengan aktivitas yang menguatkan iman dan mempererat hubungan sosial. "Fatma, saya bersyukur bisa mengenalmu dan belajar banyak darimu. Kamu adalah contoh nyata bahwa hidayah bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik," kata seorang peserta pengajian. "Alhamdulillah, saya juga belajar banyak dari kalian semua. Mari kita terus saling mengingatkan dan mendukung di jalan Allah," jawab Fatma dengan senyum tulus. Cerita hidup Fatma semakin dikenal luas. Banyak media yang meliput kegiatan yayasan dan perjalanan hidupnya yang inspiratif. Fatma sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara, membagikan pengalamannya dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berubah menjadi lebih baik. "Fatma, ceritamu benar-benar menginspirasi. Kamu telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan membawa banyak kebaikan," kata seorang jurnalis yang mewawancarainya. "Terima kasih."
Semoga cerita saya bisa menjadi motivasi bagi banyak orang untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah, jawab Fatma dengan rendah hati. Fatma tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Ia terus merencanakan program-program baru untuk yayasan, selalu mencari cara untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan membawa perubahan besar. Saya yakin, dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa menghadapi setiap tantangan dan mencapai tujuan kita, kata Fatma kepada tim yayasan dalam sebuah rapat. Kami akan terus mendukungmu, Fatma. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi ini bersama-sama, jawab salah satu anggota tim dengan penuh semangat. Perjalanan hidup Fatma adalah bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan bertaubat. Dengan niat yang tulus dan usaha yang gigih, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Fatma telah menunjukkan bahwa hidayah dan taubat bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih bermakna dan penuh berkah. Dengan semangat dan dedikasi, ia telah menginspirasi banyak orang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Kisah Fatma adalah pengingat bahwa Allah selalu memberikan kesempatan bagi hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Selama ada niat dan usaha, tidak ada yang mustahil. Fatma terus melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan iman yang kuat dan hati yang penuh rasa syukur. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.